Bencana banjir melanda Aceh dan beberapa kawasan lainnya. Memutus akses, meredam permukiman, dan menghentikan aktivitas warga. Di balik angka dan laporan, ada kehidupan yang harus segera diselamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini kami ITS bekerjasama dengan Yayasan Manarul Ilmi, bekerjasama dengan IKITS, bekerjasama dengan pihak Kuarto dari alumni dan juga tentunya semua pihak yang berada di ITS. Kita melepaskan Satgas Kemanusiaan ke tempat untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Dari Surabaya, Institut Teknologi 10 November bergerak. Bukan hanya membawa bantuan, tetapi juga harapan, menembus jarak, medan, dan keterbatasan. Perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah, namun di setiap langkah ada komitmen untuk sampai. Setibanya di Aceh, tim ITS langsung melakukan koordinasi awal. Malam itu menjadi awal dari rangkaian keputusan penting tentang kemana bantuan harus didahulukan dan bagaimana menjangkau wilayah yang terisolir. Kolaborasi dengan alumni dan mitra lokal menjadi kunci, karena dalam situasi bencana, kecepatan dan ketepatan adalah segalanya. Saya atas nama alumni ITS di Aceh mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari ITS yang hadir ke Aceh, khususnya dalam rangka melaksanakan tugas tim kemanusiaan ITS untuk membantu bencana banjir di Aceh pada tahun ini. Keesokan harinya, logistik bantuan diserahkan di Pangkalan Angkatan Udara Iskandar Muda. Dari sini, bantuan akan menjangkau wilayah yang tak lagi bisa ditembus jalur darat. Beras, bahan pangan, dan kebutuhan dasar disiapkan untuk dikirim ke titik-titik terdampak. Sipil, militer, dan relawan bergerak bersama. Perjalanan kemudian terbagi menjadi 2 jalur. Sebagian tim menuju Kabupaten Pidijaya, sementara tim lainnya melanjutkan perjalanan menuju Pameu. Ini saya berada di Pidijaya, di Provinsi Aceh, yang dimana ini adalah salah satu kabupaten yang sangat terdampak sekali. Jadi situasi di sini sangat menyentuh hati karena banyak rumah-rumah yang hanyut, banyak warga yang sangat terdampak sekali dengan bencana banjir dan longsor ini. Kami berharap teman-teman Surabaya, khususnya para pengusaha dan semua stakeholder bisa bahu-membahu untuk bergandengan tangan. Kalau kita memulihkan 100% pasti tidak mungkin. Tapi setidaknya ketika kita bergotong royong, kita bergandengan tangan, membantu satu dengan yang lain, insya Allah semuanya akan diringankan. Di Pidijaya, difiltrasi air dan drone ITS langsung bekerja. Air bersih menjadi kebutuhan mendesak, karena banjir telah mencemari sumber air warga. Terima kasih dari kita sewaktu dari unsur pemimpinan di daerah Raudatul Mukarramah Al-Alidiyah. Kita senang menerima ini sumbangan untuk pengolahan air bersih dari TS Surabaya ya. Kita senang, alhamdulillah, kita semoga ini bisa bermanfaat dan kita manfaatkan untuk kelancaran belajar dan mengajar bagi lembaga pendidikan kita yang kita cintai ini. Sementara itu, tim lain melanjutkan perjalanan ke wilayah yang lebih dalam, menuju daerah dengan akses terbatas dan risiko yang lebih tinggi. Sebelum mencapai Pameu, koordinasi dilakukan dengan tim SAR di Kabupaten Sigli. Pemetaan medan dan kondisi lapangan menjadi dasar penentuan rute aman. Ke depan nanti akan kita temuin kilometer 40 ataupun dari sini titik start 2 kilo lebih kurang. Setelah ini mungkin nanti ada kita ketemu aspal, mungkin jalan lebih udah agak lumayan. Nanti ada posko dari pihak Batalion 854 juga. Udah standby sana dipimpin oleh Anom. Dan ada juga nanti truk yang untuk
Mansfaber logistik kita. Malam itu, kedua tim bertemu kembali di Kecamatan Gempang. Di tengah kelelahan, persiapan untuk hari berikutnya tetap berjalan. Ini perjalanan masih berapa jauh, Mas? 40 kilo lagi. Berarti perjalanan masih jauh ya, Bang ya? Masih jauh. Masih setengah perjalanan. Hari ketiga menjadi titik krusial. Dari posko kilometer 28, koordinasi intens dilakukan bersama TNI untuk menentukan jalur distribusi menuju wilayah terdampak. Sebelum mencapai kilometer 40, saya kemarin sudah meninjau rute. Ada di situ jalan yang agak menanjak. Kemungkinan itu ada alat berat yang kita sampaikan, ada 4. Apabila nanti kendaraan kita nggak sanggup, mereka standby, bisa kita tarik. Nanti pada saat tiba kita di kilometer 40, itu standby sudah saya koordinasikan truk TNI 854 ada 2 unit. Jadi nanti barang-barang yang kita distribusikan kemungkinan dilangsir sama truk dari Batalion TP 854 ada 2 unit untuk menuju ke sasaran kita yang paling akhir yaitu daerah Trusip. Pagi ini kita Satgas ITS, Satgas Kemanusiaan ITS yang terdiri dari ITS, IMI ITS dan ICA ITS akan mencoba menembus lokasi tersulit untuk bisa diakses, sehingga kita harus berkoordinasi dengan TNI dan Basarnas dan tim double cabin kali 4. Mohon doanya dari seluruh alumni ITS, dari ITS dan donatur Yayasan Manarul Ilmi ITS, semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran untuk banyak memberi manfaat manusia lain yang lagi terkena bencana. Medan yang rusak, jembatan putus, dan cuaca yang tak menentu membuat perjalanan harus dilakukan dengan perhitungan matang. Hingga akhirnya, tim tiba di Pameu dan berhadapan langsung dengan realitas bencana. Kita roboh saja, mungkin dari tim kita yang penting niat kita baik, apa yang kita salurkan itu harus tepat sasaran. Malam itu, tim bermalam di Batalion Pameu bersiap untuk perjalanan yang lebih berat keesokan harinya. Jadi nanti berapa yang jumlah yang berangkat, motornya kan cuma 5 nih. Selebihnya kan motornya di sana. Pak Brewok. Saya pikir kalau memang bisa secukupnya aja yang berangkat, biar terkait kondisi. Jadi yang bisa berangkat dari kita itu 5. Saya pikir gitu. Ikut ke Rusip 2, ke Pak Brewok 3. Lainnya berhenti di situ. Yang lainnya berhenti di sini, dibantulah langsir ya. abang-abang TNI kita. Bisa kan? Oke, siap. Hari keempat, tim logistik dan Starling bergerak menuju pos Brewok. Dari sana, perjalanan dilanjutkan ke Desa Rusip, wilayah yang benar-benar terisolir. Karena kejadian siang, mungkin kalau malam mungkin banyak korban karena kejadian siang. Kira-kira berapa rumah ini? Ada sekitar 10 atau 15 lah. Ini jalan ini menuju ke sana ya? Iya, menuju ke sana. Karena dia di tertutup ya. Berarti jembatan juga ya? Nggak ada jembatan. Nggak ada jembatan? Emang benar-benar ini ya? Iya. Karena tebing ini. Tapi ada pemukiman ini. Yang saya rasakan di sini kekurangan seperti pendidikan itu, Bang. Akses pendidikan anak-anak, seperti jalan putus, harus nyebrang sungai dengan usia anak yang masih, maaf dibilang, belum tahu apa-apa, harus nyebrangi sungai untuk ke sekolah, akses itu. Makanya dari kehidupan saya itu saya lihat lebih bersyukurlah saya, karena saya lihat orang-orang di sini sekolah pun harus melewati sungai, jalan-jalan yang nggak harusnya dilalui.
Kami dari Basarnas Aceh selama beberapa hari ini sudah di beberapa lokasi kami turun, dan mungkin ini termasuk di sesi kedua di daerah Pamu yang sebelumnya juga sudah mengantarkan logistik ke daerah yang terisolir di Kampung Rusip. Ini proses yang kedua kalinya kami datang kemari ke Desa Rusip dengan tujuan mengantar logistik dan mengevakuasi apabila ada warga di sana yang memang butuh. Harapan kami abang-abang udah nyampe ke sana itu mau pulang jangan pulang, kalau bisa semalam di sana, tapi kalau dipaksakan ya silakan kan gitu. Kalau saya angkat tangan gini bang, dengan hadirnya bang sama bang Tio sama yang lainnya, artinya kami sekarang semangat untuk bangkit kembali itu ada, makanya kami senyum, kami udah kembali sekarang. Tenang, Bang. Walaupun belum bantuan ini sepenuhnya belum tersalur ke sana, semangat kami terpompa, harapan kami bangkit kembali bang. Kita bawa ini sama ini bang, ini yang bisa nyampaikan ke sana bang. Ya alhamdulillah. Itu yang nanti itu yang penting bang. Harapan nanti kami kita kumpul di sana, ya, warga nyampaikan aja. abang-abang nyampe ke sana, itulah harapan kami. Biar bukan dari kami yang ngomong, dari masyarakatnya langsung. Betul. Abang tanya ke masyarakatnya apa kekurangan di sana, biar bisa ada bantuan tambahan lagi. Itu harapan kami, bang. Bang, ini warga semua ini? Iya, ini warga Mata Tengah, termasuk 11 desa. Oh. Yang 11 desa dari Rusip Antara, ya ini. Jadi ini relawan yang ngangkut ke sana ya? Iya, nanti yang ngangkut ke sana. Satu desa yang terdampak itu mayoritas orang Jawa. Oh. 2 desa, tambah satu lagi ujungnya orang Batak. Di Rusip, bencana tidak menimbulkan dampak yang terlalu terlihat dan warga tampak baik-baik saja. Namun wilayah ini terisolasi, membuat pasokan bahan baku terhambat. Terpasangnya internet satelit membantu koordinasi untuk pemulihan dan distribusi bantuan. Bang Alun, untuk beberapa desa di Kecamatan Rusip Antara udah habis hanyut di bawah air. Kita butuh air bersih kan. Kedua, internet memang udah 16 hari gara-gara listrik nggak hidup, internet pun padam. Jadi sembako di gede-gede semua tutup, nggak ada jual. Posisi di Kampung Rusip, Kecamatan Rusip Antara, Bang. Ini posko ya? Ya, ini posko Rusip Antara, Bang, untuk 11 desa. Bantuan mungkin saat ini mungkin kendala akses jalan, Bang, termasuk istilahnya mungkin dari kecamatan udah ada, dari pemerintahan udah ada, cuma tidak memenuhi kebutuhan lah. Harapan kami agak ada bantuan tambahan lagi. Itu harapan kami, Bang. Kami dari Kampung Jerata sangat membutuhkan bantuan logistik karena jembatan kami di Jembatan Pelang terputus total. Jadi kami payah
Pak, kami payah mencari bahan pangan untuk anak-anak. Jadi kami berjalan kaki dari Kampung Jerata menuju Kampung Rusip. Terima kasih ITS untuk Starlink-nya. Mantap. Perjalanan ini mungkin telah usai bagi sebagian tim. Namun upaya pemulihan masih terus berjalan. ITS hadir melalui berbagai tim. Logistik, Starlink, filtrasi dan pemetaan, dapur umum, panel surya, dan reverse osmosis. Semuanya bergerak dengan satu tujuan, membantu Aceh bangkit. Karena dalam setiap bencana, solidaritas adalah kekuatan terbesar yang kita miliki. Dari ITS untuk Aceh, hadir, bekerja, dan peduli.